Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara untuk bangkit berdiri. Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh Kudus menjadikan kita kuat menjalani kehidupan di dunia ini. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Kita semua tanpa terkecuali menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus itu sendiri. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Selamat merayakan Pentakosta. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita menaikkan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB nomor 100, bait yang pertama dan kedua. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan bersama yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami
hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkanlah kami, gerakkanlah kami dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 236, baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Roh Kudus, sinarilah. Roh Kudus, sinarilah hati gundah dan lelah, nanti kuasa yang gelap dengan terang-Mu yang tetap. Roh Kudus, sucikanlah hati risau dan lemah yang telah lama dicekam oleh iblis yang kejam. Roh penghibur, angkatlah hati susah berkesah, hibur hati yang sedih, balut luka yang perih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya sebagai berita anugerah bagi kita. Diambil dari surat Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14. Surat Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14 yang demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Petunjuk hidup baru bagi kita diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 yang demikian.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Mari bersama-sama kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 237 bait yang pertama dan ketiga, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam sorga mulia nama kita tertera. Asal kita ditebus pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita, dan bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayat 37 sampai 39. Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayat 37 sampai 39. Sebelum bersama-sama kita membaca bagian dari firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga lah yang kami kenal, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Pada pagi hari ini kami masih diperbolehkan untuk mendengar sapaan Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Terutama pada pagi hari ini kami merayakan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Mari kiranya Tuhan tolong kami untuk memahami dan merasakan kehadiran Roh Kudus itu sebagai bentuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan urapi sehingga melaluinya pesan Tuhan dapat didengar, diterima oleh jemaat dengan baik dan bahkan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami sedia mendengar firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku pemuda, remaja, dan juga adik-adik sekolah minggu, siapakah di antara kita yang pernah merasakan kehausan yang amat sangat? Atau yang di dalam dunia medis sering kita sebut sebagai dehidrasi. Mengalami dehidrasi adalah situasi yang sangat tidak mengenakan, dan saya pernah mengalaminya ketika pada beberapa kilometer terakhir dalam kegiatan bersepeda 50 kilometer, saya kehabisan minum. Wah, kerongkongan terasa kering, kemudian seluruh badan terasa panas, mata berkunang-kunang, dan kemudian seluruh tubuh mulai bereaksi, terasa lemas, kemudian kram di berbagai tempat. Wah, pokoknya sangat tidak mengenakan. Nah, ketika masuk garis finish, hal yang saya cari terlebih dahulu adalah air minum. Dan segera setelah saya minum, maka seluruh tubuh saya seakan-akan berfungsi kembali seperti sedia kala. Badan menjadi segar, dan kemudian saya dapat berpikir dengan baik lagi. Nah, pengalaman ini membuat saya begitu memahami tawaran Yesus di dalam Yohanes 7 ayat 37 tadi. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Yesus ini begitu mengena di dalam situasi pada saat itu, di mana orang-orang Israel sedang dalam peringatan penyertaan Tuhan di padang gurun. Mereka sedang melaksanakan perayaan mereka. Pada hari terakhir perayaan itu, air kolam Siloam akan dibawa ke bait Allah dan kemudian dicurahkan ke mezbah dan kemudian dicurahkan ke pelataran bait suci sebagai wujud peringatan bahwa Allah memberikan air di Masa dan Meriba ketika bangsa itu di padang gurun dan mengalami kehausan yang amat sangat. Nah, Bapak Ibu, para peziarah iman yang berasal dari berbagai daerah yang berada di dalam perayaan itu kemudian merasa disegarkan karena mereka sudah menempuh perjalanan yang jauh, dan di situ mereka merasakan kesejukan air yang dicurahkan kepada mereka. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita lihat apa maksud Yesus dengan pernyataan ini ketika di dalam perayaan itu kemudian Yesus mengatakan kepada orang-orang banyak, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Hal yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus menggambarkan dirinya sebagai oase di tengah dunia yang melelahkan bahkan mematikan secara rohani. Pernyataan sebagai air hidup memberi tawaran kepada siapapun yang letih lesu, berbeban berat untuk datang kepadanya dan mendapatkan kesegaran. Kita masih ingat ya ketika Yesus berjalan ke daerah Samaria dan bertemu dengan seseorang di sana, seorang perempuan, dan meminta air. Dan kemudian karena perempuan itu bolak-balik mengambil air, kemudian Yesus bilang, ya kalau engkau ingin tidak haus lagi, maka dapatkanlah air hidup, akulah air hidup, begitu kurang lebih. Tetapi pada waktu itu si perempuan menyalahartikan air hidup itu sebagai air biasa. Padahal sebetulnya dimaksud Yesus secara rohani. Karena ternyata perempuan itu memiliki persoalan rohani. Yang kemudian setelah menerima Yesus, hidupnya kemudian menjadi pulih. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan sebagai air hidup sekali lagi memberi tawaran kepada kita untuk mendapatkan kesegaran di tengah dunia yang gersang ini. Menjalani hidup dengan sepenuhnya bergantung kepada Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, bersandar kepada Yesus di dalam kehidupan kita, sangatlah penting di dalam kesehatan rohani kita.
Banyak orang, Bapak Ibu dan Saudara, yang berseloroh begini. Ya, berdoa itu katanya nafas hidup orang percaya. Saya sudah lama gak berdoa, saya masih hidup. Gak ada masalah dengan saya masih bernafas, saya bisa melakukan perjalanan ke sana kemari. Bapak Ibu, yang dimaksud di sini adalah kematian secara rohani. Yaitu ketika kita meskipun berada di tengah pencapaian-pencapaian yang ada di dalam kehidupan kita, tetap merasa ada sesuatu yang kosong, tetap merasa ada kekeringan yang tidak bisa terjawab. Di sanalah Yesus memberi jawaban. Yesuslah yang melengkapi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi hidup yang berkepenuhan. Banyak orang menjalani hidup sebagai mayat karena tidak lagi mendapat sukacita, tidak dapat lagi menikmati meskipun dia sebetulnya secara duniawi memiliki segala sesuatu. Hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, tidak memiliki solusi untuk persoalan hidup. Kadang mati menjadi pilihan untuk mengakhiri hidup semacam ini. Tidak jarang Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang sukses mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa begitu ya? Bukankah kesuksesan didambakan oleh banyak orang? Orang mencoba untuk mendapatkan kesuksesan. Tetapi banyak orang setelah mendapatkan kesuksesan justru kemudian mengakhiri hidupnya. Ya itu tadi seperti saya katakan, ada kekosongan yang tidak terisi. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada sesuatu yang tidak bisa terpenuhi oleh kesuksesan yang mereka capai itu. Dan itulah hal-hal yang bersifat rohani, spiritualitas yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Yesus memanggil dengan lembut kita semua untuk datang menikmati aliran air hidup yang menyejukkan kehidupan kita. Air yang menyegarkan semangat kita untuk kembali berjuang dan bergumul di dalam kehidupan dengan percaya bahwa Ia terus menguatkan dan menyertai kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, adanya air hidup di dalam kehidupan kita bukan berarti kita tidak akan haus lagi. Bukan berarti kita tidak akan mengalami pergumulan hidup lagi. Kehadiran air hidup itu memberi kekuatan, memberi energi yang baru untuk kita di dalam kita berjuang melawan berbagai macam pergumulan. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, para murid merasakan kehilangan yang luar biasa ketika Yesus harus berpisah dengan mereka. Dan ini juga kekhawatiran yang sama yang diungkapkan oleh si perempuan Samaria ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus. Kalau ketika engkau sudah tidak bersama-sama dengan aku, bagaimana kalau aku haus lagi? Kalau engkau adalah air hidup dan engkau meninggalkan kami, maka kami akan kehausan lagi. Inilah ketakutan para murid ketika Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa waktunya tidak lama lagi, Ia harus kembali kepada Bapa dan meninggalkan mereka. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus mengatakan kepada mereka, menjawab kekhawatiran mereka, bahwa mereka tidak akan sendirian. Roh Kudus menjadi jawaban Allah atas kehausan mereka itu. Roh Kudus melanjutkan kehadiran Yesus sebagai aliran air yang menyejukkan kehidupan para murid. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika sang air hidup itu meninggalkan para murid secara fisik, maka rohnya, Roh Kudus itu sendiri hadir di dalam kehidupan para murid, mengingatkan kembali akan apa yang sudah pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka, dan itu kembali melepaskan dahaga rohani mereka, karena mereka kemudian dikuatkan kembali, disemangati kembali untuk melayani Tuhan. Hidup di dalam dan oleh Roh Kudus membuat para murid mampu melakukan banyak perkara yang tadinya hanya dapat mereka lakukan bersama dengan Yesus. Ternyata sepeninggal Yesus, mereka dapat melakukan banyak perkara yang penting, yaitu mengalahkan ketakutan mereka, mengalahkan kuasa jahat yang ingin merusakkan pekerjaan Allah, dan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan mukjizat yang luar biasa. Roh Kudus, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggal bagaimana kita bersikap mengenainya. Bapak, Ibu, kita bisa jatuh sakit, bahkan bisa sakit serius
jika kita mengabaikan air yang sebenarnya tersedia bagi kita. Minum adalah pilihan buat kita. Kalau kita mau menjaga kesehatan tubuh kita, maka secara teratur kita akan minum supaya kita tetap mengalami kepenuhan secara fisik dan kemudian kita mampu melakukan aktivitas kita tanpa terganggu. Dan untuk mengatasi dehidrasi rohani juga adalah pilihan bagi kita. Dan pilihan itu sama-sama bisa mematikan kalau kita salah memilihnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita pilih untuk datang kepada Tuhan, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, menyerahkan segala beban dan pergumulan kita kepada Tuhan. Karena disitulah kita mendapatkan kesegaran air hidup yang datang bersama dengan Roh Kudus yang menyertai dan menuntun hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, yang ketiga, air hidup itu membuat vitalitas iman dan percaya kita menjadi sehat. Iman dan percaya yang sehat memampukan orang percaya untuk hidup, tidak untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, mari kita perhatikan lagi bacaan kita tadi, ayat 38, di sana dikatakan begini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita orang yang dekat dengan Tuhan, kalau kita orang yang senantiasa datang kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk tetap percaya dan hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita percaya bahwa dengan memberi, kita justru akan semakin diperkaya, bukan menjadi semakin miskin. Oleh sebab itu, aliran air hidup yang ada di dalam diri kita akan mengalir dan menyegarkan orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Pada saat itulah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, hidup di dalam roh jelas memperkaya kehidupan rohani kita untuk mampu berbagi berkat bagi orang lain. Jadi ketika kita berbagi, Bapak Ibu dan Saudara, bukan diri kita lagi yang kita pentingkan. Sehingga kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak merasa, wah saya nanti makan apa? Ini pas-pasan kok, kalau saya bagikan kepada orang lain nanti bagaimana dengan kehidupan saya? Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Kita berpikir bahwa kita sudah diberkati Tuhan begitu rupa. Tuhan sudah memberikan segala apa yang kita kecap sampai saat ini. Bahkan Tuhan memenuhkan kehidupan kita dengan kesegaran air hidup itu. Maka kita harus juga mengalirkannya untuk orang lain. Sehingga orang lain bisa merasakan juga kesegaran air hidup yang sudah terlebih dahulu kita rasakan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sambut datangnya Roh Kudus itu dengan kesadaran penuh bahwa aliran-aliran air hidup sudah ada di dalam kehidupan kita. Pilihan bagi kita untuk mengutamakannya. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh merasakan. Dan ketika kita sungguh-sungguh merasakan, maka kita dimampukan untuk membagikan. Selamat menjadi saluran berkat Bapak Ibu dan Saudara. Selamat hidup di dalam aliran air kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sabar dulu ya, nanti setelah ibadah ini akan ada firman yang akan disampaikan khusus untuk kalian. Selamat mendengarkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana telah diberitakan di dalam warta gereja, di dalam kebaktian ini ada saudara-saudara kita yang akan menyatakan pengakuan percaya. Saudara-saudara tersebut telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang setelah mereka dewasa,
Atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percayanya sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percayanya, saya persilahkan untuk berdiri, yaitu yang pertama Saudara Krisno Setiawan. Kemudian yang kedua adalah Saudara Stefanus Elia Salea. Saudara-saudara, agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara berdua, maka saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? Yang kedua, apakah saudara percaya kepada Allah yang esa, yang menyatakan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? Yang keempat, apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Yang kelima, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimanakah jawab Saudara Krisno Setiawan? Ya, dengan segenap hati. Bagaimanakah jawab Saudara Stefanus Elia Salea? Ya, dengan segenap hati. Saudara Krisno Setiawan, Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru, sehingga saudara mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Saudara Stefanus Elia Salea, Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru, sehingga saudara mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana telah diberitakan di dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis, di dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus yang demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Yang kedua, dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Yang ketiga, dengan pengampunan dosa itu, sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Yang keempat, dengan ketiga hal tersebut, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa kepada kehidupan baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Saudara-saudara yang akan dibaptis, pada saat ini ada satu orang, dipersilakan untuk berdiri, yaitu Saudara Widi Handoko.
Saudara Widi Handoko, agar jelas bahwa saudara menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendaknya, saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptis? Yang kedua, apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan ajaran Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima penggembalaan jika ternyata di kemudian hari hidup saudara menyimpang dari ajaran Alkitab? Bagaimanakah jawabmu, saudara Widi Handoko? Iya, dengan segenap hati. Saudara Widi Handoko, saudara saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing hidup saudara, serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru, sehingga saudara menjadi saksi perjanjian Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Mas Kresno, Mas Stefanus, dan Mas Widi, kami atas nama majelis mengucapkan selamat, dan kami menyerahkan Alkitab serta surat pengakuan iman percaya dan surat baptis ini untuk juga Alkitab ini terus dibaca dan digumuli agar kehidupan kalian terus bertumbuh di dalam iman Kristen dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah mereka bertiga, Mas Kresno dan Mas Stefanus yang telah mengaku percaya di hadapan Tuhan, dan juga Mas Widi yang telah menerima baptisan. Kami menyambut Anda bertiga di dalam persekutuan gereja. Mari melibatkan diri di dalam setiap aktivitas gereja dan juga memberikan apa yang menjadi sumbangsih Anda semua sebagai talenta yang dikaruniakan Tuhan kepada Anda. Dan juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita terima ketiga saudara kita ini di dalam kehidupan berjemaat. Ingatkan mereka senantiasa tentang bagaimana beriman kepada Yesus Kristus. Dan yang lebih penting, mari kita doakan mereka agar kehidupan mereka ke depan senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati Anda bertiga di dalam kehidupan selanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang baru mengaku percaya dan menerima baptis kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh menyaksikan sebuah peristiwa yang luar biasa. Ketika Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu mengaku percaya di hadapan-Mu, bahkan salah seorang dari saudara kekasih kami boleh menerima baptis kudus. Kami secara khusus berdoa baik bagi Mas Kresno, Mas Stefanus, maupun Mas Widi agar di dalam kehidupan mereka ke depan, mereka senantiasa Engkau sertai, Engkau beri hikmat, hingga mereka dimampukan untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan mereka boleh hidup di dalam kekudusan dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Mari Bapa di dalam surga, Engkau terus mengiring perjalanan hidup mereka, memampukan mereka untuk menjadi saksi dan menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun mereka Engkau tempatkan. Tuhan, kami juga memohon agar Tuhan terus membantu mereka untuk mengasah talenta-talenta yang telah Engkau karuniakan kepada mereka, agar semua itu dapat menjadi
saluran berkat juga bagi gerejamu, bagi lingkungan di mana mereka Tuhan tempatkan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Doa syafaat kita akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami pada saat ini menaikkan syukur kepadamu oleh karena kami masih merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami masing-masing. Bahkan kami masih boleh merayakan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kami yang senantiasa akan menuntun perjalanan hidup kami dan memampukan kami menjadi murid-murid yang sungguh berkarya di dalam kehidupan nyata kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi gerejamu, gereja yang Kau utus untuk menjadi saksi kebangkitan-Mu. Ajar dan kuatkan kami untuk senantiasa memberitakan iman percaya kami kepada dunia, yaitu iman yang teguh, yang berani, yang tidak takut serta khawatir akan masa depan kehidupan kami. Sebab kami meyakini penuh bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa saudara-saudara kekasih kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk satu persatu, kiranya Tuhan melawat mereka. Tuhan mengetahui keberadaan mereka masing-masing. Oleh sebab itu mari Tuhan ulurkan tangan dan Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Engkau berkenan melawat dan memulihkan saudara-saudara kekasih kami ini, atau mereka yang sedang berada di dalam masa pemulihan, sehingga mereka senantiasa beroleh kekuatan fisik, terutama kepercayaan dan iman yang teguh, bahwa Engkau berkenan memelihara dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk setiap sarana yang dipergunakan untuk mendapatkan kembali kebugaran tubuh bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Kami mendoakan obat-obatan, tenaga medis,
tindakan-tindakan medis yang harus dilakukan, bahkan juga pendampingan keluarga yang dengan penuh kasih dan kesetiaan mendampingi mereka. Biarlah Tuhan memakai itu semua untuk menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kasih kami yang sedang sakit. Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini bagi para orang tua kami, warga Adiuswo di gerejamu. Mari kiranya Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga hidup mereka menjadi kesaksian atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Secara khusus, Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka oleh karena kehilangan anggota keluarga mereka. Mari Engkau menjadi Bapa bagi mereka, yang bukan hanya memelihara tetapi juga memberi kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka disemangati untuk melanjutkan kehidupan yang masih Engkau karuniakan kepada mereka. Kami secara khusus berdoa bagi keluarga Bapak Agus Puji Raharjo, kiranya Tuhan memelihara kehidupan mereka. Demikian pula Mbak Tiara yang masih di dalam masa bekerja di luar kota. Mari Tuhan memeliharakan keluarga ini sehingga mereka senantiasa boleh bersuka cita di dalam Tuhan meskipun mereka harus kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi, yaitu kekasih hati kami, Ibu Tiurma Hutagalung. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap keluarga dan pribadi yang terimbas situasi sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Mereka yang mengalami gangguan kesehatan, mereka yang terimbas secara ekonomi maupun mereka yang harus merawat keluarga yang terganggu kesehatannya. Kiranya Engkau berkenan melawat dan memelihara mereka semua, sehingga mereka dapat melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Mereka yang berada di dalam pergumulan yang lain, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang memulai usaha-usaha, mereka yang mendambakan kehadiran keturunan di dalam kehidupan, kiranya Tuhan juga menolong dan memelihara serta mendengar doa-doa mereka. Kami mengingat dan mendoakan para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan menolong mereka di dalam perannya masing-masing mewujudkan pemeliharaan Tuhan atas kami seluruh warga negara Indonesia. Mari kiranya Tuhan memberi hikmat, rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Ajar kami juga sebagai warga negara untuk patuh dan taat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, sehingga kami menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan keseharian kami. Khususnya di tengah kondisi pandemi ini Tuhan, mari Kau berkati para tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk memperjuangkan kesehatan kami. Mari kiranya Tuhan menolong mereka, melindungi mereka, sehingga di dalam mereka melaksanakan tugas, mereka senantiasa Engkau jagai. Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan sebagai ucapan syukur pada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan unduh-unduh. Cara menyampaikan persembahan seperti yang sudah disosialisasikan, kita akan memberikan dengan cara yang pertama, melakukan transfer dengan menggunakan kode. Khusus untuk persembahan unduh-unduh,
kita akan menggunakan kode nomor 10. Kode 10. Yang kedua, kita dapat mentransfer tanpa kode, namun kita akan mengirimkan bukti transfer ke nomor 0815 1653 528. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing secara kontinu, kemudian diberikan ke dalam amplop dan diberikan tulisan tentang persembahan tersebut, dan nanti dikumpulkan pada saat gereja dapat dilaksanakan di ruang gereja kita yang tercinta. Yang keempat, kita dapat langsung menyerahkan ke gereja, langsung ke dalam kotak yang telah disiapkan di gereja. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman yang mendasari ketika kita memberikan persembahan dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mengiring kita memberi persembahan, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 289. Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Maulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa menyampaikan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau yang berada di rumah Bapa, yang terus melihat kami, anak-anak-Mu, dalam segala hal yang telah kami lakukan, dalam pekerjaan kami, dalam karya kami yang begitu luar biasa, telah Kau berikan, telah Kau dampingi, sehingga hingga saat ini kami dapat diberikan kesehatan, kami diberikan kemampuan, bahkan kami dimampukan Tuhan untuk memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Persembahan sebagai ucapan syukur bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik, mendampingi, menyertai hidup kami, di dalam segala karya kami, di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala usaha kami. Hari ini kami menyampaikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan mampukan untuk kami dapat kelola dengan baik. Gereja kami dapat diberikan hikmat dari Tuhan untuk menggunakannya dalam rangka memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati segala upaya yang dilakukan ketika kami memberikan kesaksian
tentang kabar baik. Ketika kami menggunakan persembahan ini untuk dipakai menolong sesama, ketika persembahan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Kiranya Tuhan berkati persembahan mingguan, bulanan, dan juga persembahan syukur kami yang merupakan persembahan unduh-unduh ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 235, baitnya yang ketiga, Ku dengar berkat-Mu turun. Mampirlah ya Juru Selamat, Kau dambaan hatiku. Aku rindu amat sangat mendengar panggilan-Mu. Aku pun Yesus panggil aku pun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari bersama-sama kita masuk dalam pengutusan dan berkat Tuhan. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Jadilah saksi karyanya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Tunggu sebentar ya. Mbak Eva agak sedikit haus. Aku
Aku mau minum. Kamu mau nggak? Aku mau juga dong. Oke, aku tuangin ya. Ya. Oh, Oke. segar sekali. Segar sekali minuman ini ya. Ngomong-ngomong soal segar dan air, jadi ingat pesan Alkitab hari ini. Bicara soal Yesus adalah air hidup. Dan aku mau ingetin lagi ya dari ayat firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Yohanes 7 ayat 37b. Dengerin ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Maksudnya apa ya? Apakah haus seperti haus kita tadi nih? Pak Pendeta bisa jelaskan nggak? Jadi begini. Adik-adik pasti ingat ya, dulu ketika bangsa Israel di dalam penggembaraan 40 tahun lamanya di padang gurun. Mereka begitu lepas dari Laut Teberau sangat kehausan dan mereka tidak punya air minum di situ. Oleh sebab itu mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan di hadapan Musa. Nah, kemudian Musa meminta kepada Tuhan agar mendatangkan air. Dan kemudian ketika tongkat Musa menyentuh batu, keluarlah air yang menyegarkan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan senantiasa menjadi air yang hidup di dalam hidup kita. Demikian pula Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam beberapa bagian Alkitab mengatakan bahwa dirinya adalah air yang hidup. Air yang tidak akan membuat kita haus lagi. Maksudnya apa ya? Ketika Tuhan Yesus datang di dalam kehidupan kita, kita tidak akan kekurangan lagi. Seperti domba yang dibawa ke air yang segar. Begitu Mbak Eva. Oh, jadi artinya Yesus air yang hidup, bukan seperti air yang kita minum tadi ini ya Pak ya? Ya, kalau air yang ini ketika kita minum, nanti kita akan haus lagi. Iya Tetapi sih. kalau kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, kita akan selalu dipenuhi, kita akan selalu dikenyangkan. Berarti juga berhubungan dengan ayat yang selanjutnya dibilang seperti ini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu maksudnya Pak? Nah, begini maksudnya. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus, hidup kita sudah sukacita, maka tugas kita untuk menjadi saluran berkat dan menjadi kesegaran untuk kehidupan orang lain. Sehingga bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling hidup kita. Begitu adik-adik. Oh begitu. Jadi artinya kalau kita memberikan hati kita kepada Tuhan, hidup kita pun akan selalu disegarkan, akan bahagia, penuh sukacita, dan Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya membagikan sukacita itu buat yang lain. Betul. Wah, aku punya lagu loh yang bisa kita ajarkan nih ke teman-teman di rumah. Boleh. Adik-adik, lagunya ini nadanya sebenarnya mungkin adik-adik sudah pernah dengar. Yesus cinta semua anak. Tapi kata-katanya saya ganti ya. Kata-katanya aku ganti. Seperti ini. Yuk. Yesuslah air yang hidup, air hidup bagiku. Ku beri hatiku padanya, dia beriku sukacita. Yesus air hidup bagi diriku. Gampang ya? Kita coba nyanyikan lagu ini sekali lagi ya, bersama-sama. Ayo Pak Pendeta. Yesuslah air yang hidup, air hidup bagiku. Ku beri hatiku padanya, dia beriku sukacita. Yesus air hidup bagi diriku. Nah adik-adik, hari ini kita akan melakukan aktivitas yang sangat amat seru. Ngapain ya? Kasih tau gak ya?
Nah, ganti deh, biar jadi kejutan buat kita semua. Karena kita akan melakukannya di dapur. Nah, adik-adik, siap-siap ya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa aktivitas yang setelah ini dilakukan ya. Dah, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, minggu ini aktivitas kita akan membuat es buah. Kenapa es buah ya? Kan es buah itu menyegarkan, mengingatkan kita akan tadi, Yesus itu air hidup yang selalu menyegarkan hidup kita. Nanti setelah adik-adik buat es buahnya, jangan lupa dibagikan kepada orang-orang di rumah, supaya mereka juga boleh merasakan segarnya es buahnya adik-adik ya. Oke, bahannya apa aja ya? Kebetulan di rumahnya Mbak Eva ada semangka, berat banget semangkanya ya. Terus ada pepaya, ada melon. Nah, selain ini semua, Mbak Eva juga siapkan sirup. Sirupnya bisa merek apa saja. Juga air. Airnya Mbak Eva paling suka kalau dikasih lemon, jadi lebih segar. Nah, setelah semua sudah ada, buah, sirup, nggak pakai sirup juga nggak apa-apa, dan air, kita akan lanjut ke potong setiap buah itu. Ya, seperti ini. Ini Oke. Ya. Sini ya. Nah, buah yang sudah dipotong-potong, nanti hasilnya seperti ini. Kita aduk-aduk supaya dia tercampur satu dengan yang lainnya. Nah, setelah diaduk, kita masukkan ke wadah air yang sudah kita siapkan. Kita masukkan ya semuanya supaya semakin segar. Adik-adik, Mbak Eva sambil mengingatkan, di saat seperti ini kalian semua harus rajin-rajin makan buah supaya badannya juga sehat. Nah, setelah semua sudah selesai, masuk, kita aduk-aduk sampai semuanya bercampur di dalam wadah air kita. Lihat itu. Segar sekali ya. Nah, setelah itu kita boleh tambahkan sedikit sirup, jangan terlampau banyak supaya jangan terlampau manis ya. Setidaknya memberikan segaran sedikit ke es buah kita. Es buah aku sudah jadi. Nah, ini dia es buahnya. Sekarang kita bagi-bagikan ya ke siapa saja. Sambil jangan lupa berkata, sambil meminum es buah yang segar ini, kita sambil mengingat bahwa Tuhan Yesuslah air hidup yang memberikan kesegaran buat hidup kita. Sampai jumpa. Jangan lupa aktivitasnya difoto lalu diserahkan kepada kakak sekolah minggunya. Yesuslah air yang hidup, air hidup bagiku. Ku beri hatiku padanya, dia beriku sukacita. Yesus air hidup bagi diri.